Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Ali Imran yang namanya menjadi surat ketiga di dalam Al-Qur'an? Ali Imran adalah nama salah satu surat di dalam Al-Qur'an dan menjadi surat ketiga setelah Al-Baqarah. Surat ini terdiri dari 200 ayat dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Lantas, siapakah Ali Imran hingga namanya dimuliakan Allah dan diabadikan di dalam Al-Qur'an? Untuk itu, berikut ini adalah ulasan mengenai keluarga Imran atau Ali Imran. Siapakah Ali Imran? Keluarga Imran atau Ali Imran adalah salah satu keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah telah memilih mereka dibanding keluarga lainnya dan menjadi tanda nyata keagungan mereka. Hal itu sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran melebihi segala umat, atau di masa mereka masing-masing, sebagian satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 33-34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Madsan bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Nasabnya tersambung sampai ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imran dan dalam buku-buku Nasrani namanya disebut sebagai Yuhakim. Keluarga Imran dikenal sebagai turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel. Namun, antara mereka dan juga Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Meskipun menjadi keluarga yang beranggotakan sedikit orang, tetapi memiliki kedudukan yang agung. Imran dan istrinya menjadi contoh dari keluarga yang berhasil mewujudkan cita-cita dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keluarga Imran nantinya lahir generasi yang mulia dan memiliki pengaruh besar bagi umat manusia. Salah satunya yang paling mulia adalah Nabi Yahya alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Istri Imran bernama Hana binti Faquda. Ada juga yang menyebutkan Qauda binti Kubaila. Hana adalah seorang wanita yang tekun beribadah sebagaimana kisahnya di dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menawarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan juga berkhidmat, atau di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 35. Imran dan Hana memiliki dua orang putri, yaitu Asia dan juga Maryam. Putri sulungnya bernama Asia yang kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Asia merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bibi Maryam dan bukan saudara perempuannya. Putri kedua Imran adalah Maryam, yakni wanita ahli ibadah dan juga suci. Ia merupakan ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini merupakan wanita terbaik dan juga tersempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis.
Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan juga Asia istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan Atsyarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tujuan itu bahkan dilontarkan saat Maria masih hidup maupun setelah wafat. Sementara Al-Quran telah mensucikan Maryam dari tuduhan keji tersebut. Tidak hanya dalam satu ayat, bahkan di banyak ayat. Allah menyebutkan orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Al-Quran Surat Al-Tahrim ayat 12. Cucu-cucu Imran. Nabi Isa adalah cucu pertama Imran sekaligus Rasul dan juga kalimah Allah yang dia sampaikan kepada Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya dan disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel untuk mendakwai mereka tentang tauhid, menyembah Allah semata. Hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Nabi Yahya adalah hamba dan juga utusan Allah yang juga keturunan dari keluarga Imran. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihissalam, menantu Imran, dan merupakan perwujudan doa dari Nabi Zakaria yang terkabul. Nabi Yahya juga merupakan kabar gembira bagi sang ayah setelah mencapai usia yang tua, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, yaitu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 38-39. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas yang diberi keistimewaan akhlak. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan juga mengamalkan kandungan kitab suci itu. Nabi Yahya adalah orang yang berbicara dengan kebenaran dan tidak takut terhadap celaan dan juga ancaman orang-orang yang zalim. Itulah riwayat mengenai siapa Ali Imran atau keluarga Imran. Imran adalah keluarga mulia yang di kemudian hari menurunkan manusia mulia seperti Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keluarga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ialah keluarga Imran yang dinamai dengan surat Al-Imran. Ini artinya keluarga Imran memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Sangat sedikit nama seseorang atau nama keluarga yang tercantum di dalam Al-Qur'an selain para nabi dan juga rasulnya. Keluarga Imran begitu mulia, disejajarkan dengan keluarga Nabi Ibrahim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat atau pada masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagian adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 33 sampai 34. Keluarga Imran menjadi pelajaran bagi keluarga muslim. Di antaranya adalah: 1. Keluarga Imran adalah keluarga yang bersifat dan berperilaku mulia. 2. Sosok ibu yang benar-benar menyiapkan anak-anaknya sejak dalam kandungan. 3. Pantang menyerah dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan nama yang baik dan memilih pembimbing yang baik juga. 5. Kisah keluarga Imran yang memberikan pesan bagi para orang tua untuk menyiapkan generasi terbaik dengan perencanaan terbaik sejak dini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.